Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Prof tadi bilang bahwa para menteri harus juga ikut bertanggung jawab memberikan masukan yang baik pada Presiden. Bagaimana pandangan Prof Emil Salim tentang keputusan ibu kota negara? Apakah Prof Emil Salim, saya selalu mendengar kurang setuju Prof. Tapi kalau saya juga mendengar penjelasan Presiden, itu untuk pemerataan pembangunan ke Indonesia kawasan timur itu, lalu kemudian juga ini mengubah paradigma kita bekerja, perubahan kultur, perubahan sosial. Jadi ada, kalau saya menangkap visinya Presiden adalah ada perubahan yang sangat mendasar dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Apa pandangan Prof Emil? Objektif ya. Saya baca laporan Ketua Bappenas. Maka ada Putrajaya pindah dari Kuala Lumpur. Maka ada, yaitu Malaysia, Brasilia pindah dari itu. Maka Canberra pindah dari itu. Why not? Why not Indonesia? Itu saya tanya. Apakah pindah Putrajaya menyumbang pembangunan lebih tinggi dari ketika di Kuala Lumpur? Apakah pembangunan yang di Brasilia mendorong pembangunan Brazil? San Paulo. Apakah pembangunan Canberra mendorong pembangunan Australia? Please, objektif. Jadi jangan kita pakai argumen tanpa data statistik. Tapi argumennya juga Jakarta udah kepenuhan, Prof. Sekarang persoalan Jakarta lain. Okay. Persoalan Jakarta kan menghadapi persoalan naiknya muka laut. Sehingga tanah Jawa Utara sedimennya sinking gitu. Maka Pulau Jawa itu begini itu. Laut naik, terjadi banjir rob. Bukan hanya Jakarta, seluruh pantai utara. Ini masalah tersendiri. Iya. Ini perlu uang. Satu, jangan keluar dari sini karena ada ini. No, ada ini kita tangani ini. Bukan jawabannya dengan pindah ibu kota. Jadi, perbaiki Jakarta, atasi ancaman permukaan laut dengan membangun waduk lepas pantai. Ya. Kalau kembali ke ibu kota, Prof. Kenapa? Kalau kita rencana pemindahan ibu kota negara, kenapa Prof kurang setuju? Kita dalam krisis COVID, post-COVID, uang itu berharga. Di dalam ekonomi yang masih uncertain, tidak tentu. Kita tidak tahu apakah ada gelombang ketiga dari COVID dan sebagainya. Jadi, uncertainty, ketidakpastian kesehatan COVID, ketidakpastian ekonomi global besar. Nah, kau Menteri Keuangan menghadapi uncertainty itu, apa pola pikirmu menciptakan reserve untuk mengatasi gelombang-gelombang yang tidak tahu kita datang atau tidak? Maka uang ini pun terbatas. Karena COVID, ekonomi tidak naik. Jadi, bagaimana kalau kemudian uang itu tidak membebani APBN, Prof, tapi dari investasi? Misalnya kemarin di Dubai, Presiden mengatakan soal secara khusus pemindahan ibu kota negara dan menarik para investor negara-negara Uni Emirat Arab untuk berinvestasi di Kalimantan Timur. Tidak ada negara yang memberi sesuatu gratis di dunia. Apa terms-nya? Apa syaratnya? Tahukah kita? Jadi, bisa tak kita sebagai ilmuwan, bisakah kita kritis melihat kaki kita di tanah? Negara mana di dunia yang rela, ikhlas, kasih uang
tanpa ada imbalan. Jadi pertanyaan saya, apa terms-nya? Apa syarat-syaratnya? Itu tidak ada yang tahu. Tapi setiap menteri keuangan, setiap ekonom kenal dengan opportunity cost. Artinya, uang saya ini, kalau saya beli rokok, tidak bisa saya beli telur. Jadi, membeli rokok mengorbankan telur. Membangun A mengorbankan X. Apa itu X? COVID, rehabilitasi ekonomi, dan the rising youth. Bonus, demografi, generasi 2020 meledak. Indonesia 2045 bukan oleh generasi sekarang, tapi generasi yang lahir setelah 2000. Ya. Itu anak-anak sekarang. Jadi Prof, kalau saya ingin dapat clearance atau klarifikasi dari Prof. Emil Salim soal pemindahan ibu kota negara itu, Prof tidak setuju karena timingnya atau memang tidak perlu sama sekali? Dan begini, saya mengerti psikologis, saya paham bahwa tentu ada hal-hal yang mendorong Ibu Jokowi itu. Oke dah, kalau begitu halnya, bagaimana definisi ibu kota negara kita robah? Bukan seperti yang disebut di dalam undang-undang Palace, DPR, pemerintahan, departemen, markas ABRI, semua pegawai negeri pindah ke sana. Sedia dia in operasi dalam 4 tahun nanti, boom, ibu kota negara sahnya. Bukan main, besar, luar biasa ini. Jadi, oke dah, saya mengerti maksud Bapak. Bisa tak kita robah definisi ibu kota negara yang manageable dari sudut keuangan, sehingga apakah ada palace, ada apa itu ya, tapi jangan paksakan sehingga menyulitkan Menteri Keuangan yang masih menghadapi uncertainty begitu besar. Dua, menghadapi generasi muda yang sekarang sudah mengalami education loss, kata Ibu. Tetapi jika education loss menerus panjang, yang kita alami generation loss. Ngerti dah Ibu? Ya. Dan dampaknya 2045. Saya tidak ada. Kita semua tidak ada. Tapi 2045, generasi yang nanti memimpin bangsa, ketinggalan di dalam pendidikan.